Oleh-oleh yang haji yang kedua, oleh-oleh akidah Islam. Nih Pak, Bu, oleh-oleh apa Bu yang kedua Bu? Akidah. Orang yang haji hendaknya belajar akidah tauhid. Ya, akidah tauhid. Terus sebentar. Yang pertama tadi ayatnya Al-Qur'anul Karim ya, tentang historis Islam, surah Ali Imran. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani, gitu. Akan tetapi Ibrahim itu seorang yang hanif, lurus jalannya, musliman, seorang muslim, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Ali Imran ayat berapa Pak? Surah Ali Imran ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Surah Al-Maidah Ali Imran ayat 67. Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, karena semua agama itu ngaku sebagai pengikut Ibrahim. Kami Ibrahim, kata Nasrani juga. Tapi bohong. Kalau emang ente pengikut Ibrahim, haji dong. Kan haji amalan Nabi Ibrahim. Mereka enggak haji. Yang haji justru umat Islam, gitu. Jadi emang terpukul tuh mereka tuh, lihat ibadah haji tuh, malu tuh, nggak punya muka itu Yahudi Nasrani, malu mereka, batal agama mereka, bohong agama mereka, gitu. Dari syariat haji itu bagus, apalagi sekarang ada siaran langsung, orang bisa melihat ritual haji ini, ritual Ibrahim nih, ini baru agama nih, ini baru agama, gitu. Oleh-oleh haji yang kedua yaitu oleh-oleh akidah tauhid. Orang yang haji akan mengunjungi dua kota suci, Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, di Mekah itu kita akan mendapati tempat-tempat yang bersejarah. Yang paling besar tentu Ka'bah. Ya, Ka'bah, Baitullah. Bahasa harfiahnya rumah Allah. Ada Ka'bah. Tapi masyarakat di sana, di Mekah, tidak menyembah Ka'bahnya. Ka'bah hanya sebatas arah kiblat buat sholat, pemersatu. Tidak ada orang ngusap-ngusap Ka'bah kemudian berkah, nggak ada. Kiswahnya saja diganti, biasa saja orang sana. Sebagian masyarakat saja yang jahil. Kiswah Ka'bah itu diguntingin buat jimat, ya kan, berkah katanya. Ya, yang haji jangan mau dimanfaatin nih, beli nih kiswah Ka'bah nih berkah sekian. Itu luar biasa, salah kaprah. Di Ka'bah itu ada Hajar Aswad. Nih Bu, Hajar Aswad batu dari sorga yang turun bersama Adam. Jadi ketika Adam diusir dari surga, itu turun ke bumi bersama Hajar Aswad. Hajar Aswad pertama kali turun warnanya putih, berubah jadi hitam karena dosa manusia. Ini hadis Sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi Hajar Aswad itu warnanya putih pertama turun, berubah hitam karena dosa manusia. Sehingga kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, bahwa dosa manusia menyebabkan terjadinya perubahan alam semesta. Yang tadinya batu itu putih berubah jadi hitam karena dosa manusia. Nah, Hajar Aswad walaupun batu dari sorga, ini sahih, batu dari sorga, berarti sorga sudah ada, berarti surga sudah ada.
Ini batu dari surga, itu Hajar Aswad itu. Jadi kalau kita mencium Hajar Aswad, mencium batu dari surga. Walaupun itu batu dari surga, Bu, tidak dikeramatin sama orang-orang Mekah. Nggak ada yang manfaatin jual kembang, ya kan, nyawer kembang di sekitar Hajar Aswad. Nggak ada kuncennya, nggak ada gitu, nggak dibisnisin. Coba kalau kita yang megang Hajar Aswad, bayar. Iya, nyium bayar kali gitu. Di negeri plus 62 semuanya bayar, kencingannya bayar, semuanya bayar, masuk pantai bayar gitu. Itu orang mencium Hajar Aswad, perhatikan, itu karena syariatnya bagi orang yang tawaf. Bu, dengerin nih Bu, Umar sebelum mencium Hajar Aswad pernah mengucapkan kalimat tauhid. Sebelum mencium Hajar Aswad ketika Umar jadi khalifah, di hadapan jamaah yang tawaf waktu itu, Umar bilang, innaka hajarun ma tanfa'u wala tadur. Kamu batu enggak bisa memberikan manfaat, kamu batu enggak bisa memberikan mudarat. Kalau seandainya saya enggak lihat Nabi cium kamu, ngapain saya juga cium kamu? Tuh kalimat tauhid. Umar mencium Hajar Aswad karena memang sunnah dari Nabi, sunnah. Bukan berarti Hajar Aswad itu berkah, yang cium itu bisa umurnya panjang, bisa awet muda, bisa enteng rezeki, enteng jodoh. Bukan, karena sunnah Umar cium. Dan Umar bilang kamu nggak bisa memberikan manfaat. Tuh tauhid Pak, Bu. Yang haji belajar tuh akidah yang benar di sana. Bayangin kalau Hajar Aswad di sini ada di negeri kita. Waduh, ada KW-nya tuh, Hajar Aswad KW1, KW2 ya kan. Ya, Hajar Aswadnya digompal-gompal, diketrik-ketrik buat cincin. Iya. Atau dikasih anti gores kali di sini. Hajar Aswadnya. Untungnya di sana, Bu. Kalau di sini, waduh, jadi keramat Hajar Aswad. Jadi orang nanti bikin sujud di Hajar Aswad, di depan Hajar Aswad. Nanti orang meminta-minta di Hajar Aswad. Di sana negeri tauhid, akidahnya bagus. Hajar Aswad tidak dibikin macam-macam, hanya dicium doang. Itu pun hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan bagi yang nggak mampu mencium, dengan isyarat saja ke arah Hajar Aswad, selesai. Tuh jamaah haji yang di sana, lihat, batu dari sorga tidak diapa-apain. Beda dengan kita. Di Ka'bah juga ada makam Ibrahim. Tahu makam Ibrahim nggak? Tempat Nabi Ibrahim berdiri menyusun Ka'bah. Lihat Al-Quranul Karim, ya. Allah berfirman, sama masih dalam surah Ali Imran, ya, ayat 96. Surah Ali Imran ayat 96. Allah berfirman, inna awala baitin wudiya linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bangunan tempat ibadah pertama kali dibuat oleh manusia adalah yang di Mekah. Bakkah itu Mekah, nama lain Mekah atau Bakkah. Mubarakan, yang diberkahi, wahudan, sebagai petunjuk lil alamin. Itu bukti. Jadi Ka'bah itu bukti bagi seluruh orang. Ini ada agama nih, lahirnya agama dari Ibrahim alaihissalam gitu. Fihi, di sekitar Ka'bah itu ayatun bayinatun, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya tadi Hajar Aswad, tanda kebesaran Allah. Kemudian maqam Ibrahim, maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Perhatikan, jangan tidur. Jadi jamaah sekalian, dalam surah Ali Imran ayat 96 Allah sebutkan di sini bahwasanya ayat 97-nya ya. Fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Di seputar Ka'bah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya adalah maqam Ibrahim.
Makom itu tempat berdiri, bukan kuburan. Jadi makom itu tempat berdiri. Karena Ibrahim itu menyusun Ka'bah, bagian atasnya naik ke atas dulu, kayak anak tangga makom itu. Nah itu masih ada tempat telapak kaki Ibrahim, masih ada tandanya di situ. Tanda telapak kaki Ibrahim masih ada. Berbagai macam perubahan alam tidak menghancurkan makom Ibrahim, tidak menghancurkan Hajar Aswad, terpelihara sampai hari kiamat. Tuh, tempat Ibrahim menyusun Ka'bah masih ada sekarang, tapi tidak dikeramatin. Berbeda di negeri ini. Tempat petilasan Pangeran Diponegoro, pejuang-pejuang dulu dikeramatin di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya kan? Nih dengerin nih. Tempat Sunan Gunung Jati, tempat Sunan Kalijaga dikeramatin. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam ada masih. Oleh penduduk Mekah, Bu, tidak diapa-apain. Kalau kita di sini, wah kembang mulu isinya. Selamat datang di makom Ibrahim. Kayak di Priok, selamat datang di Kubah Al-Hadad, makam Mbah Priok, padahal kosong. Berlebihan, salah kaprah. Lihat orang yang haji. Nih Bu, kasih tahu kalau ada keluarganya yang haji, orang tuanya, tetangganya, temannya. Lihat tuh Bu, lihat tuh Pak, di sana nggak dikeramatin situs-situs sejarah. Itu tempat bersejarah. Kalau mau nyari berkah di masjidnya ibadah. Ini salah, di masjidnya malah tidur. Di tempat keramat malah nggak berani tidur. Nah ini Pak, perhatikan. Apalagi Pak di sana? Di Mekah ada namanya goa tempat terima wahyu pertama. Goa apa namanya Pak? Goa Hiro. Manusia paling mulia pernah masuk situ, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat paling mulia pernah masuk di situ, Jibril. Dua makhluk mulia, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, masuk ke situ. Terima wahyu, turun wahyu pertama di situ. Sejak masa Nabi sampai hari ini tidak ada orang cari wangsit di Goa Hiro, nggak ada. Nggak ada orang Mekah nyari petilasan, nyari berkah, ya tiduran di situ. Kalau mau bisa orang Mekah bikin kemah di situ, bikin ritual di situ. Nggak ada. Lihat akidah. Pemerintah sana hanya menetapkan tempat itu situs sejarah. Dan Allah jaga sampai hari ini tidak hancur dengan kondisi zaman. Nggak hancur. Allah pelihara selama 15 abad. Pemerintah sana mengingatkan jangan berbuat macam-macam, ditulisin. Cuman tulisan pakai bahasa Arab. Ini kita jamaah haji malah minta-minta di sana, ngusap-ngusap Goa Hiro. Ya, diolesin ke perutnya biar cepat hamil bagi pengantin baru. Diolesin ke mukanya biar awet muda. Ini salah kaprah. Nggak sekalian dompetnya digosok-gosok ke Goa Hiro biar ada isinya kan gitu ya. Nih Pak, Bu, belajar tauhid, kasih tahu sama jamaah haji. Lihat tuh Pak, Bu, lihat tuh. Yang di kampung-kampung jangan ketipu sama pembimbing haji. Pembimbing haji memanfaatin tuh. Mari kita baca Al-Fatihah situ, Yasinan di situ. Keliru. Kalau mau ibadah di haramnya, bukan di goa. Makanya sayang jamaah haji itu kalau pembimbingnya salah, malah jatuh syirik di tempat-tempat seperti itu. Minta-minta ini. Yang lebih jengkel itu kadang nyoret-nyoret. Suparjo, 2019. Ya, pakai nama travelnya dah, gitu.
Banyak juga yang nyoret-nyoret, maka kita sayangkan jamaah haji itu coret-coret di sana. Jangan. Nabi juga pernah masuk ke dalam goa ketika hijrah. Goa apa, Pak? Goa Sur bersama Abu Bakar. Diabadikan dalam surah Al-Maidah, tapi tetap tidak dikultuskan. Beda di kita. Di Tasik ada goa Pamijahan. Konon kalau masuk ke dalamnya tembus-tembus Mekah. Wih. Nggak tahu tembusnya Tiongkok, ya kan? Ya, Tiongkok ya? Ya, tembus Tiongkok, Cina. Jadi nggak benar mitos goa Pamijahan. Kalau ke sono bisa berkah, nembusnya Mekah. Aduh, percaya orang masyarakat. Nih Bu, kasih tahu nih. Ya, ibu-ibu pengajian ini kadang perhatikan. Yang di kampung-kampung kesian mereka. Jadi kajian ilmiahnya hilang. Di Madinah juga ada tempat bersejarah, di antaranya kuburan Baqi. Tuh, Bu, yang ke kuburan Baqi, kuburannya rata tanah, cuma patok. Bu, cuma patok, batu, nggak ada tulisannya. Kalau kita tulisannya, ya Charles meninggal, lahir, meninggal, kayak KTP, gitu. Meninggal, kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu ya. Di batu nisan, di sana enggak batu. Bahkan raja Saudi yang sebelum-sebelumnya meninggal itu di sana cuma batu. Makanya ada wartawan dari Prancis masuk Islam. Kenapa? Penguasa, banyak duit, raja minyak. Kuburannya biasa. Coba kita, waduh, lihat di kuburan artis tuh yang meninggal, artis yang jadi ustadz, tinggi sendiri tuh di Tanah Abang itu. Gitu, karet pipa paling tinggi dia, kuburan artis yang ngunjungin mak-mak idolanya. Iya jemaah sekalian, lihat sana rata, nggak ada yang minta-minta. Padahal itu kuburan ahlul jannah. Nih Bu, kuburan ahlul jannah ada di situ. Maklar doa nggak ada, yang pakai payung hitam itu, ya kan, baju hitam, peci hitam, kacamata hitam, sarungnya hitam, mukanya juga hitam, panas-panasan. Nah itu nggak ada di sana. Makanya orang kita lihat ke kuburan Baqi, nggak ada yang buang kembang, nggak ada tukang kembang sini, nggak ada tukang air mawar sini, nggak ada. Nggak ada yang jual Yasin Padilah sini, nggak ada. Tuh belajar akidah sana. Di sini kuburan Habib kayak kamar pengantin, kembang semua. Allahu Akbar. Kasih tahu Bu, Pak, kasih tahu jamaah haji. Lihat tuh Pak, Bu, di sana kuburan ahlul jannah, kuburan orang-orang yang dijamin surga biasa aja. Sama kuburan Nabi pun biasa aja, tanah, batu, cuman memang dipagar. Itu bukan dibangun, dipagar supaya masyarakat tidak berlebihan. Kalau enggak ada pada gelimpangan nangis-nangis di kuburan Nabi, dijaga oleh askar sana. Kasih tahu yang benar ziarah kubur, mengucapkan salam, bersalawat pada Nabi. Tidak ada ritual-ritual khusus di kuburan. Tuh tauhid. Di sana di Madinah ada juga Bukit Uhud, tempat Nabi perang. Turun banyak ayat pada perang Uhud. Bukit yang banyak ayat turun, di antara surah Ali Imran banyak turun di Bukit Uhud. Bukit Uhud pernah bergetar ketika Nabi di atasnya. Namun masyarakat di sekitar Bukit Uhud tidak ada yang mengkeramatkan Bukit Uhud. Tidak ada yang baca ahlan wa sahlan, Bukit Uhud barokah. Terus ada yang jual kembang situ, nggak ada. Nah ini salah kaprah.
Bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu yang datang ke sana, kasih tahu tuh Pak, negeri tauhid. Kalau ngalap berkah tuh ibadah, sholat di haram 100.000 kali pahalanya, atau di Nabawi 1000 kali pahalanya, atau di Masjid Kuba, bukan di situs-situs sejarah. Itu cuma situs sejarah. Perhatikan, oleh-oleh akidah. Belajarlah akidah, wahai ahlu sunnah, wahai kaum muslimin. Kasih tahu Pak, ibu-ibu, tuh Pak, lihat sana tuh, nggak ada yang dikeramatin. Ya. Yang ketiga,